Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap individu di muka bumi ini. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses di mana manusia membina perkembangan manusia lain secara sadar dan berjalan sistematik. Pendidikan diharapkan dapat menyediakan kesempatan sebesar-besarnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh ilmu dan mengembangkan bakat serta minat mereka. Namun, bukan merupakan hal yang tabu apabila di Indonesia bidang pendidikan memiliki banyak permasalahan. Permasalahan pendidikan yang dihadapi di Indonesia salah satunya adalah permasalahan mutu dan relevansi pendidikan yang kurang merata. Mutu pendidikan di Indonesia masihlah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan mutu pendidikan negara-negara maju. Seperti yang kita pahami, pendidikan di Indonesia terkesan berantakan. Di Indonesia, mutu pendidikan di desa tidak sebanding dengan mutu pendidikan di kota. Mutu pendidikan di pedalaman tidak sebaik metropolitan. Mutu pendidikan di desa atau daerah tertinggal masih jauh dari kata baik kualitasnya. Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta tenaga pengajar yang rendah, baik jumlah maupun kompetensinya. Mulai saat ini, permasalahan mutu pendidikan di Indonesia harus mulai dicarikan solusinya meskipun secara bertahap. Ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu dan relevansi pendidikan di Indonesia saat ini. Faktor tersebut salah satunya adalah rendahnya kualitas tenaga pengajar. Keadaan guru atau tenaga pengajar di Indonesia agaknya cukup memprihatinkan. Banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai, serta masih banyaknya guru honorer yang ditambah dengan digantikannya status PNS menjadi P3K. Selain itu, guru juga banyak yang belum berkompeten pada bidangnya. Permasalahan ini hendaknya untuk segera diselesaikan mengingat betapa sentralnya peran guru dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ada faktor rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya untuk daerah terpencil atau pedesaan. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum pendidikan yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Menurut penelitian, hampir setiap tahunnya ada sekitar 3 juta anak didik putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan tersendiri. Biaya pendidikan yang mahal juga berpengaruh pada rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki pilihan lain selain tidak bersekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, namun persoalannya terdapat pada siapa yang seharusnya membayar biaya pendidikan yang berkualitas agar orang yang kurang mampu dapat mengenyam pendidikan. Sebenarnya, pemerintahlah yang seharusnya dapat menjamin warganya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ada juga faktor kurikulum pendidikan yang rendah. Kurikulum pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah. Kurikulum pendidikan di Indonesia juga masih belum relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pengembangan kemampuan peserta didik melalui kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang baik dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pada dunia kerja. Perlu adanya perbaikan dan perluasan kurikulum pendidikan yang lebih baik dan merata sesuai dengan standar pendidikan internasional. Serta faktor yang tak kalah penting adalah kurangnya kesadaran dari anak didik untuk berkembang. Di Indonesia ini masih banyak anak didik yang mengenyam pendidikan tanpa mau berkembang. Mereka hanya berangkat ke instansi pendidikan tanpa ada niatan untuk memperoleh ilmu. Sifat seperti inilah yang dapat menghambat rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, karena secara tidak langsung akan berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan. Untuk itu, agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat, diperlukan pula kesadaran diri dari masing-masing anak didik agar ia mau berkembang dan mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh. Ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan mengatasi rendahnya mutu dan relevansi pendidikan di Indonesia, terutama melalui solusi teknis. Salah satu caranya adalah dengan mengupayakan peningkatan profesionalisme guru atau tenaga pengajar di institusi pendidikan.
Peningkatan profesionalisme dan motivasi kerja tenaga pendidik atau guru ini sangat penting dilakukan oleh para manajer pendidikan di sekolah-sekolah. Peningkatan kinerja juga penting dilakukan oleh guru atau tenaga pengajar itu sendiri atau atas pengaruh motivasi kepala sekolah. Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan berupa hasil kerja, akan tetapi termasuk perilaku kerja, karena kinerja guru yang baik dan profesional akan dapat membentuk karakter yang baik pula bagi anak didik, yang secara tidak langsung akan membantu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun solusi teknis selanjutnya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan yaitu dengan memperkuat atau membenahi kurikulum yang digunakan pada pendidikan di Indonesia. Karena kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan dan pembentukan karakter anak didik. Dalam kurikulum harus dibentuk proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kapasitas ini harus menjadi muatan utama kurikulum dan menjadi landasan bagi pengembangan proses pembelajaran demi meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan di Indonesia.